Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأهله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل جلاله في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها الحاضرون والحاضرات، kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, maka kita pun mampu melaksanakan amal-amal saleh. Dan di antara amal saleh yang baru saja kita laksanakan adalah melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kelalaian kita di dalam salat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi kekurangan-kekurangan salat wajib kita dengan salat-salat ba'diyah atau qabliyah kita. Dan kita juga tidak lupa mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Bagi yang barangkali sedang diuji oleh Allah, yang sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Karena sejatinya orang-orang yang beriman tidak akan pernah terlepas dan tidak akan mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ujian dan begitu juga ujian. Oleh karenanya, pembahasan kita pada malam hari ini adalah solusi bagaimana menghadapi ujian. Yang tidak ada solusinya kecuali sabar. Oleh karenanya, pembahasan kita pada malam hari ini seputar sabar. Atau manisnya sabar. Siapa yang sependapat dengan saya kalau sabar itu manis? Nah, enak nggak sabar itu? Berat ya? Pahit atau manis? Hah? Pahit ya? Tidak sepahit kopi, insyaallah. Ya. Nah, sabar itu
memang pahit di awal, tapi ujungnya itu manis. Sehingga ada seorang atau ada pepatah Arab atau syair mengatakan, as-sabru kas-sibr, murrun fi madhaqatihi, walakinna awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu kasibr. Seperti apa yang kita lihat. Berat, melelahkan, membosankan, dan lain sebagainya. Walakinna awaqibuhu, akan tetapi awaqib itu artinya ujungnya, kesudahannya, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Madu manis atau tidak? Ternyata ujungnya sabar itu lebih manis. Ujung sabar, akhirnya sabar, atau hasil daripada buah kesabaran itu sangat manis. Oleh karenanya ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, وقد ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz sabar di dalam Al-Quran lebih kurang 90 kali atau 90 tempat. Berapa kali? 90. Ini banyak sekali. Belum lagi di hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adhafa ilaihi akthar al-khairat wad darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan atau menisbatkan kepada sabar dengan banyak kebaikan. Biasanya kalimat sabar itu digandengkan dengan sebuah kebaikan di dalam Al-Quran. Atau ad-darajat. Sabar itu biasanya digandengkan dengan derajat yang tinggi. Kedudukan yang mulia, yang agung. Buah dari sebuah kesabaran. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Di dalam surat As-Sajdah ayat 24. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 173. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Sudah dua ayat. Tidak sanggup kita sebutkan semua ayatnya di sini. Ya, hanya beberapa saja yang akan kita sebutkan. Ayat-ayat tentang kesabaran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 96.
walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman di ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, kata Allah. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah akan memberikan pahala bagi orang yang bersabar tanpa batas. Kemudian, fama min qurbatin illa wa ajruha bitaqdirin wa hisabin illa sabar. Kata beliau dalam kitab ini, tidak ada ibadah atau amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pahalanya ditentukan. Dan biasanya ada hitungan-hitungannya tersendiri. Salat berjamaah di masjid dapat berapa? Berapa? 27. Ada juga dalam riwayat mengatakan 25. Salat sendiri di rumah dapat 1. Ditentukan. Salat di Masjidil Haram 100.000. Sedikit sekali kalau 1.000, Pak. Di Masjidil Haram 100.000. Wah, kita sholat sehari saja udah berapa pahala itu? 1 rakaat di sini, 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 rakaat di Masjid Nurul Mujtahidin ini. Di Masjidil Nabawi 1.000. Di Masjidil Aqsa 500. Ada ketentuannya, ada hitungannya, ada bilangannya. Puasa 6 hari Syawal sama seperti berpuasa 1 tahun. Kemudian salat subuh berjamaah, tidak keluar dari masjid, kemudian dia menunggu sampai waktu syuruq, kemudian salat, ibadahnya sama dengan haji, sama dengan haji dan umrah. Sudah ada ketentuannya. Tapi berbeda dengan kesabaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pahala sabar. Illa sabar, kecuali sabar. Pahalanya tidak terhitung. Oleh karenanya iman itu berkaitan erat dengan sabar. Iman itu tidak mungkin bisa terlepas dari sabar. Dan sabar adalah ciri-ciri orang yang beriman. Dan sabar adalah ciri-ciri orang yang beriman. Maka sabar adalah ibadah yang tidak lagi terhitung jumlah bilangannya berapa pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menentukannya. Allah mengatakan bighairi hisab, tanpa batas.
Kalimat tanpa batas di sini berarti tidak ada ujungnya. Terserah Allah mau ngasih berapa. Dan karena puasa termasuk sabar, ya. Wali ajli kauni shami min as-sabr qala Allah Ta'ala as-shawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Makanya puasa itu tidak ada batasan pahalanya, karena di sana ada banyak kesabaran. Banyak sekali kesabaran di dalam puasa. Sabar bangun cepat untuk makan sahur. Kemudian sabar mengantuk, menunggu waktu subuh. Pagi sabar dia tidak sarapan. Pergi bekerja dia sabar untuk menjaga dirinya, menjaga puasanya. Sabar lagi menunggu waktu berbuka dan lain sebagainya. Sabar menahan lapar dan dahaga. Karena yang namanya puasa itu sangat banyak membutuhkan kesabaran. Oleh karenanya Allah mengatakan, saya yang akan memberinya pahala sendiri. Saya yang akan membalasnya. Kemudian wa qad wa'ada Allahu as-sabirin bi annahu ma'ahum. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang bersabar bahwasanya Allah bersama dengan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan salat dan kesabaran. Coba digandengkan antara salat dengan kesabaran. Ini menunjukkan mulianya sabar. Karena salat butuh sabar. Makanya orang yang tidak sabar di dalam salatnya tidak ada artinya, sia-sia. Orang yang tergesa-gesa salatnya plak 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 begini. Tidak ada tumakninanya, sia-sia salatnya, percuma, tidak ada artinya. Maka salat butuh sabar. Allahu Akbar. Baca ayat pelan-pelan. Ruku pelan-pelan. Sujud juga, i'tidal juga demikian, duduk dan seterusnya. Tasyahud dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar adalah mereka yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini ada sebelumnya tentang musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian bisyai, sedikit daripada al-ju', rasa takut, rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, berkurangnya harta. Ini bentuk-bentuk ujian. Jadi rasa takut, khawatir, cemas, itu semuanya bentuk ujian dan cobaan. Lapar juga demikian, berkurangnya harta juga demikian.
usaha seret, bangkrut, macet, mandat, apalagi bahasanya? Apa? Palit, pahit, tumpul, hah? Kumpur, tumpul, apapun itu. Ya. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sedikit agak seret, oh penghasilan saya hari ini kok kayaknya berkurang. Ya, itu biasa itu. Itu barangkali ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu enggak kita bersabar dengan ujian tersebut? Wal anfus, berkurangnya anggota keluarga, jiwa. Meninggal fulan, meninggal saudara, meninggal orang tua, meninggal anak, meninggal istri, suami, dan seterusnya. Ini semuanya bentuk ujian. Dan di situ butuh sabaran. Innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika di awal. Makanya ketika orang kemalangan, dapatkan ujian, kematian, meninggalnya saudara-saudaranya, itu dilarang untuk berniahah. Apa itu berniahah? Meratap berlebihan. Dilarang keras. Karena itu menunjukkan berarti Anda tidak ridha dengan ketentuan Allah. Anda tidak terima dengan ketetapan Allah. Anda tidak sabar artinya. Atau murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilarang meratap berlebihan. Karena di situ berarti Anda tidak sabar. Tidak terima takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menangis boleh. Ya. Jangan salah arti. Ustaz, ada orang meninggal katanya enggak boleh menangis. Bukan nggak boleh menangis, nggak boleh meratap berlebihan. Apa artinya meratap? Aniyah apa artinya? Raf'us sauti bisyah, mengangkat suara tinggi-tinggi, sama seperti orang histeris. Biasanya ini dilakukan oleh ibu-ibu, perempuan, karena ya, perempuan itu kan jiwanya baper. Iya Pak, baperan. Makanya kenapa wanita tidak boleh ikut mengantarkan mayat ke kuburan? Karena ditakutkan. Dia malah justru berbuat sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang apa? An-niyaha. Meratap berlebihan. Tidak sabar dia. Kalau sekarang, ya mungkin cara meratapnya berbeda. Kalau orang dulu meratap itu Pak, sampai dicakar-cakarnya mukanya, kadang ditarik-tariknya rambutnya, dilepas jilbabnya, kadang robeknya bajunya, teriak. Kalau sekarang tidak. Cara meratapnya seperti apa? Hah? Update status. Update status. Ya, mungkin pas kejadian itu statusnya mungkin puluhan statusnya itu. Di WhatsApp itu kan banyak tuh. Biasa kan kalau update satu status cuma sekali. Ini enggak Pak, update status enggak habis-habis itu. Muter aja terus enggak habis-habis. Bisa termasuk bentuk meratap. Atau berlebihan. Ya, sudah berlalu seminggu, sudah berlalu 1 bulan. Sudah berlalu misalnya 2 bulan, 3 bulan, masih aja itu dibahas. Tidak ada henti-hentinya, meratapi terus. Anakku tercinta, bagaimana keadaanmu di sana sekarang? Sungguh bunda rindu sama kamu misalnya. Termasuk meratap. Termasuk meratap. Meskipun secara makna an-niyaha itu adalah mengangkat suara. Menangis boleh, bersedih boleh,
Sebagaimana Rasulullah SAW bersedih ketika meninggal anaknya Ibrahim. Di umur-umur lagi gemes-gemesnya. Umur berapa? Dikatakan 16 sampai 17 bulan. Hampir 2 tahun. Ini gemes-gemesnya anak-anak ini. Lagi belajarnya ngomong, papa, baba, mama. Nah, antum belum ya? Zawajakallahu ajilan ghaira ajinin. Amin. Bilang amin. Amin. Beliau Masya Allah rajin. Menambah itu pembahasan beda itu. Nah. Lagi gemes-gemesnya anak ini umur hampir 2 tahun meninggal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal aina latadma. Sungguh mata akan mengeluarkan air mata. Wa innal qalba la yahzan, dan sungguh hati akan bersedih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi ingat, jangan mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun, kata Rasulullah. Dan sungguh kami wahai Ibrahim atas perpisahan ini sangat sedih. Rasulullah bersedih. Manusiawi kalau bersedih. Tapi kalau meratapi berlebihan ini yang tidak boleh. Karena itu berarti tidak menerima takdir Allah dan dia tidak bersabar. Solusinya sabar. Nangis ya menangis saja. Sedih ya sedih saja. Ya, tapi tidak sampai harus berlebihan. Nah, jadi di ayat 157 dalam surat Al-Baqarah 155, 157. Ya, 155 sampai 157 itu menunjukkan jenis-jenis atau macam-macam cobaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan apa yang seharusnya dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan? Di situ dianjurkan untuk kita melakukan kalimat istirja', melakukan atau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Bukan kalimat yang lain. Murka, enggak mungkin. Misalnya kan ada dapat, Pak, mohon maaf, anaknya meninggal dunia misalnya. Enggak mungkin. Kamu bohong kamu. Enggak mungkin itu, enggak percaya mungkin. Tapi harusnya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau sampai marah-marah, ngamuk-ngamuk enggak jelas. Nah, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sahihain min hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma u'tiya ahadun 'ata'an khaira wa awsa' min as-sabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Sa'id, diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud dalam sahihnya, dan Imam Tirmidzi juga dalam sahihnya. Apa kata Rasulullah? Ma u'tiya ahadun 'ata'an. Seseorang tidaklah diberi sesuatu pemberian. Artinya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang diberi pemberian khairan, lebih baik, wa ausa', lebih luas, minas sabar, daripada kesabaran. Makanya sabar ini sifat yang terpuji. Sabar ini sifat yang terpuji. Ya, meskipun orangnya ya mungkin pas-pasan, tapi dia memiliki sabar. Itu nilai plus itu. Ya. Meskipun istri ya mungkin wajahnya pas-pasan misalnya, tapi dia memiliki kesabaran, semakin cantik dia, Pak. Betul tidak? Tapi kalau misalnya secantik apapun,
Lagi marah, secantik-cantiknya ketika marah jeleknya luar biasa. Tapi laki-laki juga demikian. Mungkin punya rupa yang alhamdulillah. La ba'sa bihi kata orang Arab. Enggak apa-apalah katanya. Cukuplah katanya itu kan. Tapi dia punya sabar. Maka pasti akan indah. Tapi sebaliknya, seganteng-gantengnya orang kalau suka marah, tanya coba aku atau akhwat itu. Ya, enggak ada yang suka kalau orang suka marah. Enggak ada yang suka kalau orang suka marah. Tidak sabar itu tidak ada yang suka. Maka butuh sabar. Butuh sabar. Dan ini perlu latihan. Perlu latihan. Jadi tidak ada pemberian yang lebih mulia, lebih baik, lebih luas dari Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kesabaran. Nah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, meskipun derajat hadis ini adalah lemah, tapi nggak apa-apa, kita harus sebutkan. Ya, para ulama itu bukan berarti hadis lemah tidak disebutkan. Tetap disebutkan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwasanya, oh, kemarin saya dengar hadis ini lemah. Coba kalau nggak disebutkan. Coba kalau nggak disebutkan, kita bisa tahu atau tidak? Nggak tahu kita. Nah, jadi hadis ini lemah. Apa bunyinya? As-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Meskipun maknanya bagus. Kedudukan sabar bagi iman adalah seperti kedudukan kepala bagi badan. Jadi kedudukan sabar bagi iman seperti kepala bagi badan. Intinya. Kemudian Al-Hasanul Basri berkata, as-sabru kunuzul khair. La yu'tihi Allahu azza wa jalla illa li'abdin karuma indahu. Kata Al-Hasanul Basri rahimahullah, as-sabru kunuzul khair. Sabar adalah salah satu simpanan kekayaan kebaikan. Allah hanya memberikannya kepada hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau mulia di sisi Allah, berusaha untuk sabar. Sabar dalam hal apa? Semuanya. Semuanya. Maka nanti akan ada pembagian. Sabar itu ada apa macam-macamnya sabar. Harus sabar. Apalagi kita yang sering belajar, kita yang sering mengaji, kita yang sering dengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipelajari, dikaji apa itu makna sabar. Tapi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Sudahkah berkurang egois, amarah kita, emosi kita di hadapan istri dan anak kita? Di hadapan para saudara-saudara, teman-teman kita? Di hadapan para pekerja, pembantu kita, dan seterusnya. Ini yang perlu dimunculkan. Ini yang perlu kita latih. Ya. Maka apa artinya? Ya. Namanya ilmu itu harus diamalkan. Sabar. Jadi kata Al-Hasanul Basri, as-sabru kunuzul khair, kesabaran adalah salah satu simpanan kekayaan kebaikan. Jadi, simpanan kekayaan yang terbaik nanti di akhirat akan kita jumpai adalah kesabaran. Dan Allah akan memberikannya kepada hamba yang mulia di sisinya. Wa kana ba'dul 'arifin fi jaybihi ruq'atun yukhrijuha kullu sa'atin fayutali'uha wa fiha wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan dikatakan sebagian orang-orang bijak, ada sebagian orang bijak menyimpan secari kertas yang ada di kantongnya.
kertas yang ada di sakunya. Ya. Apa yang disimpan? Kertas. Kalau kita simpan uang, fulus yang disimpan di sini. Kalau orang-orang bijak itu kertas yang disimpan. Apa gerangan kertas yang disimpannya? Dikatakan dia menyimpan kertas kullu sa'atin fayutali'uha. Dia menyimpan kertas, orang bijak ini menyimpan kertas dan setiap saat kadang dia buka, dia lihat lagi, simpan lagi. Jadi suatu saat buka lagi, baca, tutup lagi, masuk lagi. Apa isinya? Di sana tertulis wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Firman Allah yang ditulis di situ. Masya Allah. Surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditulis, yang kemudian selalu disimpan di kantongnya. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 48. Apa kata Allah? Wasbir li hukmi rabbik, dan bersabarlah di dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Perintah untuk bersabar, menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti saya apa, bagaimana? Dia sudah persiapkan, ya. Dia sudah persiapkan hatinya untuk bersabar. Bayangkan, setiap saat dia buka, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah atas ketetapan Tuhanmu, bersabarlah di dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada di dalam penglihatan mata kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disimpannya. Maka dengannya pun dia semakin bersabar, semakin merila terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun bagaimanapun bentuknya, dia tetap terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna as-sabra min khasiyatil insan, min khasiyatil insan. Wa la yatasawwar min fil bahaim linuqsaniha wa ghalabati asyahawati 'alayha min ghairi shay'in yuqabiluha. Wa la yatasawwaru as-sabru aidan min al-malaikati likamaliha. Fa innal malaikata جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية ولم تسلط عليهم شهوة عارفة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصدها عن حضرة الجلال. Kemudian kata beliau, maka ketahuilah bahwasanya sabar termasuk ciri khas manusia. Yang namanya manusia itu harus bersabar. Ya, karena sabar itu, kata di beliau mengatakan di sini, tidak dibayangkan ada pada hewan-hewan. Meskipun terkadang manusia nggak sabar. Maka kalau manusia nggak sabar, ketika itu dia memiliki sifat seperti sifatnya apa? Hewan. Karena hewan memiliki kurangan. Dan dinominasi dengan hawa nafsu. Begitu juga sabar tidak dimiliki oleh para malaikat. Karena kesempurnaan mereka. Karena para malaikat sudah dibersihkan untuk merindukan hadirat Rabbaniyah. Merindukan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibekali hawa nafsu. Ya, para malaikat tidak dibekali hawa nafsu. Maka ikhwatal iman dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal insanu fa innahu khuliqa fi ibtida'i as-saba ناقصا مثل البهيمة ولم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة ثم شهوة النكاح
وليس له قوة الصبر فإذا تحرك العقل وقوي ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز وينمو على التدرج إلى سن البلوغ كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس ولكنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلا مصالح الآخرة. Jadi manusia diciptakan dari awal penciptaannya sebagai anak-anak, sebagai makhluk yang kurang seperti halnya hewan. Tidak diciptakan padanya kecuali dorongan untuk makan, di mana makan ini adalah merupakan kebutuhan. Nah, makanya kalau kita lahir, kebutuhannya apa? Ketika lahir, butuh apa? Ya cuma butuh minum, butuh ASI. Kan begitu? Hah? Ada yang lahir langsung butuh mobil? Ada yang lahir langsung butuh nikah? Enggak. Manusia lahir di awal penciptaannya ya sebagai makhluk yang kurang seperti halnya hewan. Kemudian setelahnya muncul dorongan untuk bermain. Makanya setelah bayi, anak-anak kebutuhannya bertambah lagi. Yang tadinya cuma butuh makan, butuh ASI, butuh susu. Setelah beranjak sedikit berkembang, butuh main. Kemudian butuh berhias. Biasanya kalau anak-anak cewek itu kan, yang punya anak cewek pasti tahu nih. Ya, di umur-umur 3 tahun, biasanya sudah mau dikatkan rambutnya. Ya, sudah dipakaikan bedak kadang. Biasanya anak-anak seperti itu. Ya. Itu kalau cewek ya, kalau laki-laki bahaya. Jangan biasakan. Ya, laki-laki tidak boleh. Jangan biasakan pakai bedak anaknya, Pak. Laki-laki jangan dihiasi. Hati-hati loh. Ya, nanti takutnya malah justru mencelakakan anak. Jiwanya terganggu. Ya, sudahlah kemayu-kemayu. Habis mandi dikasih bedak misalnya. Jangan. Laki-laki harus tegas dia. Nggak boleh cengeng. Yang pakai bedak itu cewek. Laki-laki pergi keluar sana berjemur. Laki-laki pergi keluar sana berjemur. Ya. Kemudian apa? Muncul dorongan kepada lawan jenis. Jadi itu tahapannya. Pertama makhluk diciptakan seperti hewan. Hanya butuh makan saja. Ya. Kemudian sampai pada tahap butuh lawan jenis. Ya, manusiawi, normal. Kalau ada laki-laki yang nggak butuh lawan jenis, dipertanyakan keperjakaannya. Wanita juga demikian. Ini fitrahnya manusia diciptakan. Berpasang-pasangan, kemudian untuk apa? Untuk menikah. Nah. Maka ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya melatih diri untuk bersabar. Karena dorongan-dorongan nafsu akan terus mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam hukum-hukum agama Islam. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya nafsu itu, jiwa itu selalu akan mendorong, menggiring seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, i'lam anna sabra ala darbain. Sabar terbagi menjadi 2. Sabar terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah badaniyun, katahammulil masyaq bil badan wa kata'ati al a'mal asyaqati min al ibadati aw min ghairiha.
Yang pertama adalah sabar jasmani, sabarnya jasad, sabarnya badan. Ya, sabarnya badan. Seperti apa? Memikul sesuatu yang berat, memikul kesulitan, ya. Termasuk juga memikul ibadah-ibadah yang berat. Yang kedua, sabar ruhani. Sabar ruhani. Yang pertama tadi sabar badani. Sabarnya badan, sabarnya anggota tubuh, ya, dari segala macam bentuk beban-beban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya, atau beban-beban kehidupan. Maka badan pun harus bersabar. Nah, kemudian yang kedua adalah sabrun al-akhir wa huwa as-sabrun an-nafsani an-mushtahiyat at-taba'. Sabar ruhani yaitu sabar dari dorongan-dorongan tabiat dan tuntutan-tuntutan hawa nafsu. Sabar ini dibagi menjadi dua. Sabarnya anggota tubuh kita, jasad kita, badan kita, dan kemudian sabarnya rohani kita. Ya, bersabar dari melawan dorongan-dorongan atau tabiat-tabiat manusia yang buruk, ya, atau hawa nafsu manusia yang senantiasa menuntun kepada keburukan. Ya. Bila sabar ini adalah sabar dari dua syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan, maka ini disebut dengan iffah. Jadi iffah itu adalah orang yang bisa menahan syahwat perut dan kemaluannya kepada sesuatu yang tidak dihalalkan atau kepada sesuatu yang diharamkan. Bila dalam perang, maka disebut dengan keberanian. Bila dalam rangka menahan amarah, maka sabarnya pun disebut sebagai kesantunan. Ini hanya istilah saja. Ya, Anda mampu menahan amarah, maka sabar itu pun menjadi berupa kesantunan. Apabila berupa musibah yang menyedihkan, maka kesabaran itu disebut sebagai orang yang berlapang dada. Bila sabar atas bagian hidup yang sedikit, artinya dia mencukupkan dirinya dengan yang sedikit saja. Ya, sesuatu yang sedikit cukup baginya, maka ini disebut sebagai qanaah. Qanaah. Baik. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak perbahasan tentang kesabaran. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan insyaAllah pertemuan pada kali ini mungkin sampai isya saja, karena sesuatu dan lain hal. Jadi ana mohon maaf karena tidak bisa kita lanjut setelah isya. Ya. Barakallahu fikum. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang pribadi, kepada Allah kita beristighfar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.